Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada siang hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kebiasaan kita bersama-sama, kita sebelum memulai, sama-sama kita ngaji bersama. Mudah-mudahan dengan ngaji ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Yang sakit kemudian bisa sembuh. Mudah-mudahan ya sama-sama kita berdoa. Saya termasuk kena pilek ini. Mudah-mudahan bisa sembuh juga. Kita mulai untuk diaktifkan mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 أرأيت الذي ينهى Ara'aital أرأيت ladzi الذي yanha. ينهى. Mohon maaf ini saya di surat apa itu namanya Al-Alaq. Kita di surat Al-Alaq. Jadi bukan di awal karena kemarin sudah separuh, maka kita di separuhnya lagi. Ara'aitalladzi yanha أرأيت Ara'aital الذي ينهى ladzi yanha. abdan idza shalla عبدا Abdan إذا idza صلى. shalla. أرأيت إن كان على الهدى أرأيت Ara'aita إن in كان kana على 'alal الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى أرأيت Ara'aita إن in كذب kadzdzaba. وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى Alam ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية كلا Kalla إن لم yantahi ينته lanasfa'an لننبذن nasiyah. بالناصية. Jadi kalau membaca ikhfa itu mulutnya membentuk huruf setelahnya. Yanta, maka mulut kita yanta. Yang Kalau ikhfa setelahnya itu paling berat itu ikhfa ketemu nun ketemu fa ikhfa yang paling berat yang min tahi. ta. Mulutnya membentuk huruf ba maka min ta gitu. Qaf termasuk tebal juga. Ta ini termasuk ringan. كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية Kalla Kala in illam yantahi lanasfa'an lanasfa'an bin nasiyah. nasiyah. bagus. Yang tahinya nggak panjang tapi pendek. Yang tahi lanasam nggak panjang ya, bagus. Nasiyatin kadhibah Nasiyatil kadibah. nasiyatin kadhibatin khati'ah Nasyiatin Nasiyatil kadibatin khati'ah. فليدع ناديه Faliyad'u nadiyah. سندع الزبانية Sanad'u zaniyah. كلا لا تطعه واسجد واقترب
kalla la tuti'hu wasjud Alhamdulillah. Insya Allah luar biasa ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ngaji seperti ini tuh lebih berkah. Jangan sampai ada yang mempunyai pemahaman kuburan itu lebih berkah daripada masjid. Kuburan itu lebih berkah daripada kegiatan ngaji seperti ini. Jangan sampai ada kayak gitu. Maka Rasulullah itu menganggap orang yang mengkaji Al-Quran bersama-sama itu seperti Rasulullah min riyadil jannah. Dia bagaikan taman, kepingan taman-taman surga yang diturunkan oleh Allah ke bumi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya lupa nih. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak BPH Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Profesor Dr. Sufyan Anif, beserta Wakil Rektor, eh, yang kami hormati segenap eh, ketua lembaga di jajaran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mohon maaf ini. Eh, Silakan saya terlupa. Mohon maaf Pak Bapak Ibu, kawan-kawan seperjuangan baik di Tendik maupun dosen yang berbahagia, kita menginjak pada separuh dari surat Al-Alaq. Kemarin kita sudah ngajar, sudah belajar bersama-sama. Kita bagi separuh karena kalau seluruhnya kayaknya nggak habis gitu. Nah, untuk ayat ini, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, itu sebab turunnya itu ketika Abu Jahal dia berbicara di hadapan orang-orang Quraisy. Dia mengatakan kalau Muhammad, dia tidak menyebut Nabi Muhammad. Kalau Muhammad sholat, akan aku injak kepalanya. Aku injak tengkuknya, tengkuknya di sini. Jadi dia tahu kalau Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad posisi sujud itu dia akan diinjak. Karena kan posisi sujud itu kan gak akan tahu. Dia menyombongkan diri seperti itu. Kemudian didukung oleh orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Gitu. Abu Jahal ini termasuk punya rasa kebencian yang luar biasa dengan Nabi Muhammad karena termasuk orang yang punya bisnis maksiat di Mekah, termasuk juga orang yang dari dulu itu membranding diri agar menjadi kepala suku di Mekah di kemudian hari, pembesar lah. Tapi kemudian muncul pembesar itu yang bernama Nabi Muhammad yang dianggap menjadi pesaingnya dia. Kayak gitu. Dia punya bisnis. Dalam riwayat itu orang-orang kafir itu beliau punya bisnis maksiat. Salah satunya adalah bisnis jual beli berhala. Dan berhala itu impor loh. Impor dari luar negeri. Dan itu harganya itu bisa ratusan juta sampai miliaran. Itu. Bisnis selanjutnya adalah minum-minuman keras. Dan bisnis yang lainnya ada juga, ada banyak. Dan itu termasuk salah satu yang ditakutkan. Dan yang paling ditakutkan mereka itu kehormatan. Artinya eh, mereka nggak mau kalau ada orang yang menyembah Tuhan selain Tuhan dia, dan mereka nggak mau kalau yang berkuasa itu bukan golongan dia kayak gitu. Dan dia berkata sombong, ingin menginjak kakinya Nabi Muhammad. Didukung itu. Maka ketika Nabi sholat itu eh, dia akan menginjak Nabi Muhammad gitu. Tapi tiba-tiba itu dia lari ketakutan. Pada posisi Nabi Muhammad itu sudah sujud. Orang Quraisy yang lainnya itu sudah melihat dari jauh dan sudah menunggu dengan gembira bahwa Abu Jahal ini sebentar lagi akan menginjak kakinya, maaf, menginjak tengkuknya, leher belakangnya Nabi Muhammad. Mereka sudah gembira. Tapi ketika mau menginjak kayak gini, itu dia lari. Mukanya itu ditutup penuh ketakutan. Maka orang kafir Quraisy yang lainnya tanya, kenapa kamu kok lari? Dia penuh ketakutan. Dia mengatakan, ternyata antara aku dan Muhammad itu ada semacam kayak eh, apa itu celah gitu. Dia ada celah gitu dari api yang sangat luar biasa panasnya, yang sangat luar biasa
dalamnya kayak gitu. Jadi ada jurang dari api yang sangat dalam sehingga dia ketakutan. Nah, seandainya dia beriman, itu kan dia menyadari bahwa yang namanya Nabi Muhammad itu mendapatkan mukjizat, tapi lagi-lagi hatinya tuh keras kayak gitu. Peristiwa tersebut tidak menjadikan dia kemudian takut kayak gitu. Maka turunlah ayat ini. Dan Nabi Muhammad itu kalau sholat itu walaupun kiblatnya selama di Mekah, kiblatnya Nabi Muhammad adalah Baitul Maqdis itu di Palestina, Masjidil Aqsa itu. Jadi kiblatnya Rasulullah itu di Baitul Maqdis. Nah, walaupun kiblatnya di Baitul Maqdis, Rasulullah kalau sholat tidak pernah membelakangi Ka'bah. Rasulullah kalau sholat itu depannya Ka'bah yang lurus terus menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis. Artinya kalau kita lihat Ka'bah itu mungkin posisinya selatan. Walaupun tidak tepat selatan, Baitul Maqdis itu kan tidak tepat selatan ya. Tapi selatan agak mungkin agak ke barat dikit lah, semacam kayak gitu. Jadi seperti itu. Itu kan sudah disebut kiblat. Seperti kita menghadap sholat menghadap kiblat agak ke barat, agak ke barat dikit ke utara itu kan sudah kiblat kayak gitu. Nah, kemudian peristiwa itu tidak menjadikan dia takut kayak gitu. Dan beberapa sahabat itu pernah mengalami penyiksaan yang serupa. Bahkan yang namanya Ibnu Mas'ud itu masih muda. Ibnu Mas'ud itu usianya masih belasan tahun. Itu pernah dicekik sampai mati. Yang mencekik itu Abu Jahal. Maaf, Abu Lahab. Karena Ibnu Mas'ud eh, setiap sholat itu baca itu surat Al-Lahab itu tabbat yada Abi Lahab wa tabba itu kan. Itu. Makanya Abu Lahab itu marah. Maka turunlah surat ini, Ara'aitalladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu tentang orang yang melarang? Itu kan ya. Melarang apa? Abdan idza shalla. Melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Yang dimaksud di sini adalah ayat ini sama. Jadi yang dimaksud di sini adalah Abu Jahal yang melarang abdan. Abdan di sini adalah Nabi Muhammad. Idza sholat ketika dia sholat. Jadi Nabi Muhammad itu dihalang-halangi untuk sholat. Ketika sholat itu dia dengan kawan-kawannya itu pernah melemparkan kotoran unta. Dalam riwayat itu Abu Lahab pernah melemparkan kotoran unta. Abu Lahab juga pernah memukul orang itu. Eh, Abu Abu Lahab, Abu Bakar itu pernah juga dipukul oleh oleh mereka dan kawan-kawan Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada hikmah salah satunya di sini Nabi sholat itu menghadap kiblat gitu. Walaupun di sekeliling Ka'bah itu ada asnam, patung-patung berhala-berhala kayak gitu. Rasulullah belum bisa menghilangkan karena kekuatan Quraisynya masih luar biasa. Dan itu bisa dihilangkan 21 tahun dari kenabian. Artinya apa? Dakwah butuh proses. Dan yang menghancurkan itu siapa? Yang menghancurkan Ka'bah adalah orang-orang yang dulu pernah menyembah, pernah memahat patung itu. Itu. Jadi orang yang dulu pernah menyembah, itulah orang yang merobohkan Ka'bah. Kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Rasulullah itu saking seringnya diganggu oleh Abu Jahal. Itu Rasul sampai pernah berkata begini, likulli ummatin Fir'aun. Setiap umat itu ada Fir'aunnya. Yang dimaksud Fir'aun itu orang yang membangkang, orang yang melawan dengan keras. Jadi setiap nabi itu ada Fir'aunnya. Ada orang yang membangkang. Ini Fir'aun sampai jadikan bahasa kiasan saking membangkangnya. Di semua nabi itu ada Fir'aunnya. Itu. Dan kemudian wa Fir'aun hadil ummah Abu Jahal. Dan Fir'aun umatku ini adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu Fir'aunnya eh, umatnya Nabi Muhammad.
penyebutan Abu Jahal bukan karena dia bodoh, dia sebenarnya pintar, kayak gitu kan. Rasulullah bahkan pernah, ya Allah minta tolong muliakan Islam dengan salah satu Umar gitu kan, tapi ternyata yang dipilih adalah Umar bin Abdul Khattab gitu kan. Nah, Amr yang selanjutnya adalah ini Abu Jahal ini. Jadi disebut Abu Jahal itu bukan karena bodoh. Abu Jahal memang bapaknya kebodohan. Tapi eh, dia disebut bodoh karena sudah tahu bahwa yang namanya Islam itu betul. Dia sudah beberapa kali mendapati kemukjizatan Al-Quran, kemukjizatan seperti tadi. Tapi sama sekali itu tidak membuat hatinya terketuk, kayak gitu. Jadi Abu Jahal selalu menentang Nabi. Jadi sering mencelakai Nabi. Jadi Abu Jahal pula lah yang mengkoordinir orang-orang kafir Quraisy pertama kali itu. Dia yang mengkoordinir, dia yang mendanai, dia termasuk yang memimpin penyerangan terhadap umat Islam di Madinah ketika Rasulullah hijrah. Sehingga muncul yang namanya Perang Badar. Kayak gitu. Jadi muncul Perang Badar. Maka Perang Badar ini adalah perang yang diinisiasi oleh eh, Abu Jahal gitu. Dan Abu Jahal itu mati juga di sini. Dan dia ketika mati itu kan dalam keadaan sekarat. Dalam keadaan sekarat kan Rasulullah memeriksa itu kan. Apakah ada yang masih hidup? Kayak gitu kan. Ternyata yang masih agak setengah-setengah hidup adalah Abu Jahal. Itu di tengah-tengah dia eh, sekarat. Sekarat itu dia masih tanya ketika didatangin oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya kurus. Kayak gitu. Kecil gitu tapi berilmu. Beliau tanya, siapa yang menang perang dalam ini? Abu Jahal masih tanya kayak gitu. Ya, dijawab yang menang adalah Nabi Muhammad. Maksudnya eh, Nabi Muhammad dan umatnya gitu. Dia tertawa kayak gitu. Jadi tidak ada raut pertobatan sama sekali dia itu. Itulah Abu Lahab. Maaf, Abu Jahal itu. Abu Jahal. Kalau Abu Lahab meninggalnya itu kan dalam keadaan terhina. Itu seluruh tubuhnya itu penuh dengan bau busuk itu. Itu Abu Lahab. Kemudian ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada dalam kebenaran atau dia tidak menyuruh bertakwa? Ara'aita bagaimana pendapatmu? Ara'aita bagaimana pendapatmu? In kana 'alal huda. Kalau orang yang kamu larang itu berada dalam petunjuk, au amara bit taqwa atau dia menyuruh bertakwa. Itu. Jadi ini masih ngajak berpikir. Allah masih memberikan kesempatan. Gitu. Bagaimana jika orang yang kau larang, maksudnya yang dilarang adalah Nabi Muhammad itu berada dalam petunjuk, berada dalam kejujuran. Atau lihatlah bagaimana jika orang yang dilarang, nah ternyata itu menyuruh pada ketakwaan. Maka jangan sampai sikap hasut, iri, dengki itu menjadikan kita melarang orang lain, muslim yang lainnya, untuk beribadah, untuk mendirikan lembaga pendidikan, untuk berdakwah dengan dasar klaim agama. Nggak boleh. Jadi Allah masih memberikan itu. Coba aro'aita. Coba berpikir. Coba bagaimana pendapat kamu. Allah masih ngajak berpikir gitu. Dan ayat ini meskipun turunnya kepada Abu Jahal waktu peristiwa itu, tapi sejatinya ayat ini adalah untuk kita semuanya. Agar kita tidak mudah untuk menahan orang. Kita tidak mudah untuk menyalahkan orang sebelum kita tahu betul-betul. Kalau ini memang dia salah ya nggak apa-apa harus disalahkan kalau ini memang dia salah, gitu kan ya. Kalau mengatakan seluruh agama sama ya salah memang kayak gitu. Semua agama masuk surga ya salah memang harus diluruskan kayak gitu. Tapi kalau memang ikhtilafnya adalah furu'iyah kecil tidak berkaitan dengan akidah, coba ara'aita in kana 'alal huda. Coba tengok, jangan-jangan yang kau kritik itu lebih benar.
Gitu. Au amaro bittaqwa, jangan-jangan yang kau kritik itu menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada ketakwaan. Jangan sampai kayak gitu. Aro'aita, lihat dulu. Aro'aita, coba teliti dulu. Itu, coba dikaji dulu. Nah, ini ada aro'aita. Aro'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapat kamu? Aro'aita. Coba bagaimana pendapat kamu? Kalau dia mendustakan kebenaran, kalau orang yang menyuruh, orang melarang, maaf. Kalau ternyata orang yang melarang itu adalah in kadzdzaba, dia bohong. Itu dia mendustakan kebenaran. Disebut kadzdzaba bohong karena dia tidak membenarkan, tidak menerima kebenaran. Watawalla, dia berpaling dari keimanan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat? Ini pertanyaan, tapi sejatinya bukan pertanyaan. Kayak gitu. Jadi eh, Allah ngajak kita berpikir. Jangan sampai kita mudah menyalahkan orang yang pada tatanan itu bukan masalah agama yang pokok. Jangan sampai kemudian masalah yang kecil itu kunut itu eh, maka dalam itu kunut itu masalah kecil. Maka dari Muhammadiyah, meskipun Muhammadiyah itu tidak kunut, tidak akan pernah ada fatwa Muhammadiyah mengatakan bahwa kunut itu sesat, gitu kan? Masuk neraka itu nggak akan ada, nggak boleh dan nggak ada. Selama ini memang nggak ada, karena itu perbedaan kecil kayak gitu. Jadi perbedaan kecil furo'iyah, tentang fikih. Bahkan perbedaan tentang akidah yang dia furu'iyah itu enggak masalah, enggak perlu kemudian diperdebatkan. Contohnya Nabi Isra Mi'raj itu apakah eh, seluruh badan atau cuma nyawa saja? Aisyah mengatakan cuman ruhnya saja, jasadnya tidak. Sahabat mengatakan di semuanya. Ikhtilaf ini tidak kemudian menjadikan yang ngomong ini sesat, yang itu benar, atau yang itu atau kebalikannya, enggak. Kayak gitu. Jadi ihtilaf selama dia bukan masalah usul, maka tidak kemudian nyampe kepada sesat atau kafir. Qurtubi menjelaskan bahwa orang yang melarang orang melakukan sholat, maka sejatinya orang yang melarang itu dalam kedustaan dan dia berpaling dari kebenaran. Kalau ada orang sholat kok dilarang, sama kalau ada ini, ada pabrik, ada perusahaan, lembaga pendidikan atau lembaga kesehatan apapun yang melarang orang melakukan sholat, maka sejatinya dia kadzdzaba wa tawalla. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Maka ini sebagai bahan referensi dari kita kayak gitu. Jangan sampai kita kerja kemudian mengabaikan sholat 5 waktu. Kita lanjutkan, karena kenapa kok eh, orang melarang sholat itu tidak boleh, bahkan dikatakan dusta, karena yang dilarang itu dalam keadaan benar dan ketakwaan. Karena orang sholat itu kan benar, maka Abu Jahal adalah orang yang mendustakan kebenaran. Dia berpaling dari keimanan. Dia tidak mengakui keimanan dan Nabi Muhammad SAW. Maaf, dia tidak mengakui keimanan Nabi Muhammad, dan dia selalu menentang Nabi Muhammad SAW. Eh, Kemudian alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah Maha mengetahui. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui semua bentuk kezaliman, semua bentuk kesalahan yang dilakukan oleh hamba, yang dilakukan oleh manusia. Allah Maha tahu semuanya. Allah sangat-sangat tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Jadi alam ya'lam bi anna Allah yara. Apapun kezaliman yang dilakukan oleh manusia nanti akan dihisab dan Allah Maha tahu. Maka orang yang selalu menolak kebenaran, salah satu tanda orang yang menolak kebenaran adalah dia melarang orang lain berbuat kebaikan.
Terkadang dia tidak menolak objek, tapi menolak subjeknya. Dia tidak, contohnya gini, dia tidak menolak eh, ilmu, tapi menolak orang yang pengajian yang berbeda dengan dia kayak gitu. Gitu. Dia tidak menolak sholat, tapi menolak orang yang sholat berbeda dengan dia karena madhab atau karena manhajnya berbeda atau karena organisasinya berbeda kayak gitu. Dia tidak nolak sholat, tapi nolak orang yang sholat kan kurang lebih sama kayak gitu. Jadi dia mencegah orang lain berbuat kebaikan. Dia tidak mengizinkan adanya kebaikan gitu berupa pesantren, pengajian dan lain sebagainya. Itu masih ada. Dia menolak itu semuanya dasarnya apa? Karena tidak sesuai dengannya, tidak sesuai dengan golongannya, gitu kan ya. Bukan bukan karena tidak bukan karena melanggar syariat Islam dan itu banyak kita temui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka orang yang selalu menolak eh, kebenaran, maka dia adalah orang yang sombong. Orang yang selalu menolak kebenaran, maka dia adalah orang yang sombong. Maka disebutkan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas gitu. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu. Itu eh, yang dimaksud dengan sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terkadang manusia itu sangat toleransi. Ada orang itu toleransi kepada agama yang lainnya itu luar biasa, bahkan kadang berlebihan. Gitu kan dia. Ini bulan Desember, itu kadang-kadang umat Islam tuh ada yang berlebihan juga. Hanya kadang-kadang karena berharap, maaf, amplop atau rokok sebatang dua batang, ada yang sampai kemudian jaga tempat ibadah yang lainnya. Sebenarnya itu berlebihan, nggak perlu juga. Menjaga, kemudian menciptakan image, menjaga agar umat Islam itu tidak merusak. Dengan jaganya itu kan seolah-olah menciptakan image bahwa orang Islam itu yang nanti akan merusak. Padahal nggak perlu juga. Kayak gitu kan ya. Kita punya keamanan dan mereka sangat profesional, polisi, TNI. Yuk kita serahkan kepada mereka. Nggak perlu kemudian kita ikut menjaga. Kayak gitu. Jadi toleransi adalah lakum dinukum waliyadin. Mereka beribadah ya silakan saja. Kayak gitu enggak. Kemudian lebih parah lagi itu ikut perayaan. Masya Allah. Ikut perayaan. Lebih parah lagi itu pembacaan Injil diikuti dengan salawat. Ini kan berlebihan juga. Berlebihan. Jadi eh, umat Islam itu ketika berhadapan dengan agama yang lain, seolah-olah ada sebagian orang Islam itu insecure insecure kayak apa sih namanya? Minder gitu loh. Jadi ada sebagian umat Islam yang minder kayak gitu. Jadi seolah-olah itu dia merendah, seolah-olah dia nggak punya eh, apa tuh namanya kekuasaan, seolah-olah nggak ada PD-nya sama sekali. Kayak ini kan nggak boleh kayak gitu. Maka penggunaan kata aro'aita, tahukah kamu itu mengajak manusia untuk berpikir dan menelaah kembali. Aro'aita, tahukah kamu? Gitu agar kita tidak dalam doktrin yang sesat ya termasuk kita termasuk saya maka dalam HBT itu dijelaskan eh, putusan HBT Muhammadiyah itu bisa jadi ada dalil yang lebih kuat maka silakan kayak gitu jadi keputusan ini diambil berdasarkan ilmu yang kita dapati waktu itu kalau sekiranya ada dalil yang lain oh ternyata ada hadis yang lain lebih kuat ya monggo kita tuh harus terbuka aro'aita. Jadi mengajak manusia untuk berpikir menelaah kembali agar kita tidak dalam doktrin yang sesat. Maka perlunya kaum muslimin untuk mengkaji ulang dari apa yang diyakininya, meneliti kembali apakah itu sesuai dengan Al-Qur'an atau tidak. Kayak gitu. Jangan-jangan tafsiran kita yang salah, gitu kan ya. Jadi Al-Qur'annya nggak pernah salah, hadisnya nggak pernah salah. Jangan-jangan kita yang salah
Syirik kan kayak gitu. Maka dalam Islam itu ajaran apapun itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Maka di sini sampai kata aro'aita itu diulang sebanyak 3 kali. Pengulangan ini menunjukkan pentingnya umat Islam untuk berpikir ulang, meneliti literatur Al-Quran dan hadis. Perlu berpikir ulang gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, eh, kita membahas tentang ubun-ubun sebagai pusat otak manusia. Ini yang jurusan kedokteran atau biologi itu lebih paham ini. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah. Sekali-kali tidak. Kalla. Sekali-kali tidak. La illam yantahi. Jika tidak berhenti. Jika Abu Jahal dan kawan-kawannya itu tidak berhenti. Gitu kan? Kalau illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Maka kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Yang unik di sini adalah nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun yang bohong, yang durhaka. Ubun-ubun kan nggak bisa berbicara. Lah kok disebut ubun-ubun bohong? Maka Allah membahasakan nasia. Nasia ini ubun-ubun akan ditarik ke neraka. Itu. Kenapa? Karena ubun-ubun di sini kan ubun-ubun itu kan. Nah, letaknya sebenarnya bukan ubun-ubun yang di dalam ubun-ubun itu sebenarnya. Nah, makanya disebut nasiatin kadiba, kemudian khoti'ah, yang bohong, kemudian yang durhaka. Maka ini penjelasan dari Profesor Muhammad Yusuf Syakir bahwa beliau memaparkan bahwa bahwa tugas bagian otak yang ada di ubun ini, frontal lobe itu, yang di ubun-ubun ini adalah mengarahkan perilaku seseorang. Gitu. Kalau orang itu mau berbohong, maka keputusan diambil di otak sini, di frontal lobe situ. Jadi frontal lobe itu letaknya di dahi, ya, dahi dekat dengan ubun-ubun sini. Maka kadang-kadang kalau kita suruh doakan, suruh niup ubun-ubun kan, karena di sini eh, nyawa itu kan nanti diambil kan, ini kan terakhirnya nanti kan di ubun-ubun sini. Terakhir makanya orang itu eh, ketika diambil nyawanya itu kan matanya melihat ke atas itu kan bisa melihat itu. Diawali dari kaki gitu. Maka kalau dia berbohong, keputusan diambil dari frontal lobe yang di ubun-ubun itu, di bawah ubun-ubun itu, dekat dahi itu. Begitu juga kalau dia jujur, diambil di situ. Maka Profesor Kate Moore menjelaskan bahwa ubun-ubun merupakan penanggung jawab atas pertimbangan-pertimbangan tertinggi dalam perilaku manusia. Kalau organ yang lainnya itu sebagai prajurit saja. Prajurit itu tuh menunggu keputusan yang diambil oleh ubun-ubun sebagai komandannya ini, gitu. Dan ini tidak terjadi kepada manusia, hewan juga. Maka wa ma min dabbatin illa huwa akhidun binasihatiha. Jadi tidak ada satu makhluk yang bergerak di atas bumi ini, melainkan dialah Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Maksudnya yang menguasai. Gitu. Meskipun kita bohong, Allah tahu. Gitu. Meskipun kita bohong, Allah tahu. Gitu. Dan Allah Maha mengetahui. Gitu. Meskipun kita bohong. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita terlalu mudah untuk berbohong. Karena kalau kita terlalu mudah berbohong, sering berbohong ini, kepala sini itu akan bekerja keras untuk menutupi kebohongan itu. Faliyad'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya itu. Faliyad'u nadiyah. Biarkan Abu Jahal itu memanggil Abu Lahab dan lain sebagainya. Itu biarkan saja. Biarkan aja. Biarkan aja mereka memanggil malaikat Zabaniyah. Sanad'u Zabaniyah. Maka kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Biarkan mereka memanggil golongannya. Kelak kami akan memanggil Zabaniyah. Apa itu? Zabaniyah itu malaikat
yang menyiksa orang-orang berdosa. Dikhususkan untuk menyiksa Abu Jahal dan kawan-kawannya, orang-orang yang berdosa. Kalla, sekali-kali jangan. Itu masih tiga itu. Kalla, jangan. La tuti'u wasjud waqtarib. Jangan kamu patuhi Abu Jahal dan orang-orang itu. Wasjud waqtarib. Ini ayat saja. Bersujudlah dan mendekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini bahasa hinaan sebenarnya. Biarkanlah Abu Jahal memanggil kawan-kawannya. Sudah nggak apa-apa. Itu biarkan dia berkumpul. Memanggil kawan-kawan. Ya biarin saja. Nggak apa-apa. Maka Allah akan memanggil Zabaniyah. Kayak gitu. Biarin saja. Kayak itu. Maka selama Anda dalam kebenaran, nggak usah takut. Maka sekali-kali janganlah kamu melarang orang untuk sholat. Gitu. Janganlah kamu melarang orang berbuat kebaikan. Jangan. Jangan. Ini Allah mengajari Nabi Muhammad dan untuk kita semuanya. Wahai Muhammad, jangan kamu mengikuti Abu Jahal dan kawan-kawan yang melarang kamu untuk sholat. Ketika kamu berbuat kebaikan, dilarang, jangan taati selama Anda tidak melanggar syariat Islam dan tidak melanggar peraturan konvensional yang ada di Indonesia dan norma syariat, ya sudah laksanakan saja. Anda sholat, kemudian setiap mau ke masjid itu dihina, ya sudah biarin saja. Kan tidak melanggar syariat kan? Tidak melanggar norma sosial, ya biarin saja. Tapi kalau kita tidak melanggar syariat tapi melanggar norma yang ada di situ, ya kita harus 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 menyesuaikan juga kayak gitu. Selama itu tidak melanggar syariat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para sahabat itu sering kali mereka itu dipukuli, apalagi yang miskin, yang tidak ada jabatan, yang tidak orang tuanya itu tidak punya kuasa. Dan orang-orang yang masuk Islam itu kan pertama kali kan mustadafin kan, orang-orang miskin, orang-orang lemah, dan mereka menjadi sasaran empuk kayak gitu. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Kemudian ada yang melarang kalau kita dalam kebaikan, kita dalam ketakwaan. Kemudian ada yang melarang. Kita tidak melanggar syariat Islam, kita tidak melanggar hukum di Indonesia. Udah kita lanjutkan saja. Karena semua perjuangan ada halangannya. Jadi eh, kemudian Allah menyuruh Nabi untuk wasjud tadi sudah lebih mendekatlah kepada Allah. Sujudlah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibro, kita ambil dari ayat yang pertama pada surat ini. Surat ini adalah Iqra, bacalah, belajarlah, adakan riset, gitu kan ya. Iqra, gitu kan. Apapun yang penting ilmu itu membawa ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai kemudian belajar ilmu, ujung-ujungnya malah kemudian ada perasaan ragu-ragu terhadap Islam. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Na'udzubillah. Jangan sampai makin tinggi ilmu kita, kemudian makin jauh kita dari masjid, makin jauh kita dari Al-Quran, makin jauh kita dari kajian Islam. Na'udzubillah. Ini nasihat untuk saya secara pribadi. Na'udzubillah. Jangan sampai kayak gitu. Di Bapak Ibu, di saat masyarakat Islam waktu itu sangat tidak memperdulikan yang namanya pendidikan. Membaca itu bukan hal yang penting. Itu kan Islam datang yang pertama kali adalah ikro, bacalah, belajarlah, gitu kan? Makanya ketika dalam perang Badar, tawanan perang itu, sandera itu, tebusannya adalah mengajar anak-anak, satu orang 12 anak. Jadi satu orang itu tawanan itu bebas kalau bisa ngajar 12 anak bisa membaca dan menulis kayak gitu. Mungkin insya Allah lebih mudah ya mungkin karena bagaimanapun eh, mereka orang Arab asli, lahja mereka orang Arab gitu kan. Jadi
agak berbeda dengan kita. Mungkin kita butuh effort yang lebih kalau kita belajar bahasa Arab itu. Maka Islam datang dengan membawa peradaban baru, yaitu peradaban yang didasari oleh ilmu. Maka tidak ada peradaban di dunia ini yang bisa tumbuh, yang bisa berkembang tanpa adanya ilmu. Mustahil. Nggak ada. Nggak ada ceritanya bangsa yang besar tanpa ada ilmu, nggak ada. Nggak ada ceritanya apa tuh universitas yang besar tanpa ilmu itu mustahil. Kayak gitu. Kalau zaman dahulu, peradaban-peradaban besar itu sangat identik dengan pusat-pusat ilmu. Zaman dahulu namanya madrasah. Madrasah itu zaman dahulu ya. Pendidikan setingkat universitas itu mahasiswa. Dulu maaf, madrasah. Maaf. Pendidikan setingkat kalau sekarang tuh jamiah atau universitas. Jadi dulu itu madrasah itu tingkatannya seperti itu. Maka Imam Ghazali contohnya itu jadi kepala madrasah itu rektor kayak gitu. Madrasah Nizamiyah yang menghasilkan beberapa ulama contohnya. Itu madrasah zaman dahulu itu tingkatannya adalah universitas kayak gitu. Ada beberapa tingkatan seperti kayak gitu. Nah, tapi kemudian berubah-berubah seiring dengan dinamika global gitu. Kemudian Ibro yang kedua, semua kebaikan pasti akan ada rintangan. Ada yang melarang, ada yang tidak suka. Pasti itu. Semua perjuangan tuh pasti ada halangannya. Maka jangan pernah berhenti untuk berjuang. Jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Gitu. Jangan pernah berhenti. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Itu apapun pasti ada halangannya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu pernah menyandang kiai kafir gitu kan. Seandainya beliau berhenti tidak melakukan reformasi, pembaharuan maaf, mungkin apa itu namanya butuh waktu lama kita untuk seperti kayak gini, kayak gitu. Beliau melakukan dalam jangka waktu itu beliau dianggap kafir itu. Dan memang betul tahun 1960-an saja itu menulis Al-Quran dengan aksara non-Arab itu dianggap kafir. Kayak gitu. Padahal Muhammadiyah 1927 itu ada tafsir Al-Quran yang huruf carakan, aksara carakan Horocorko itu. Itu sudah ada 1927. Itu meskipun itu pribadi ulama Muhammadiyah, walaupun tidak sampai selesai. Tapi beberapa tempat itu ada sampai 1960. 1960. Maka kemudian mereka mengadopsi itu karena tidak boleh aksara Latin atau huruf getrik ABCD itu maka mereka mengadopsinya menjadi huruf aksara Jawa atau aksara Jawi atau Pegon kayak gitu. Dan umat Islam itu kreatif gitu kan ya. Apapun kondisinya itu dalam keadaan baik. Dengan larangnya itu maka munculnya yang namanya huruf Pegon kayak gitu atau Jawa atau huruf Jawi atau aksara Jawi kayak gitu ada walaupun mengatakan ada yang mengatakan aksara Melayu tapi paling banyak adalah aksara Jawi kalau kita sebut dengan aksara Arab Pegon kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian kajian dari surat Al-Alaq separuh ini bahwa janganlah kita melarang orang yang melakukan sholat kayak gitu. Kalau mungkin kita insya Allah tidak sampai segitu. Yang kadang-kadang kita harus prihatin adalah jangan sampai kemudian kita melarang orang berbuat kebaikan. Kadang-kadang ada sentimen hasut, iri, dengki, itu menjadikan kita itu melarang orang lain dengan dasar agama. Padahal nggak ada kaitannya dengan agama. Bubarin pengajian, itu kan ngelarang berdirinya masjid. Padahal dengan alasan agama ini, dengan alasan agama, dengan dalil ini, dengan dalil itu. Padahal sejatinya adalah sifat
hasud, iri dengki itu. Maka aro'aitalladzi yanha abdan idza shalah. Aro'aita in kana 'alal huda. Jangan kau menyuruh, maaf, jangan kau melarang orang yang sedang sholat. Coba lihat. Jangan-jangan orang yang kita larang itu berada dalam ketakwaan lagi. Jangan-jangan orang yang kita larang itu lebih soleh lagi. Jangan-jangan kita yang salah lagi. Ayo coba kita sama-sama buka referensi kita Al-Quran dan hadis. Sesimpel itu. Kalau mungkin agama yang lainnya eh, buka kitab sucinya itu harus tanya sama sama itu. Mereka nggak punya buku referensi yang harus dipegang itu. Mereka harus tanya sama ahli agamanya. Kita punya, kita baca setiap hari kayak gitu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian pada siang hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa menuliskan di kolom chat atau secara langsung dengan raise hand. Silakan Bapak Ibu. Ini Bapak ini, oh iya. Ada satu Ustadz Hmm, di Bapak Rifki. mm-mm, Izin menyampaikan sesuatu Ustadz. Bagaimana dengan TKW atau TKI di luar negeri yang dilarang sholat oleh majikan, bahkan mencuri waktu sholat dan sholat di kamar mandi? Mohon mm-mm. penjelasan Ustadz. Kalau yang asli itu kan sholat itu kan kamar mandi itu dilarang. Terus di atas kuburan itu dilarang. Aslinya itu di tempat sampah itu dilarang. Jadi umat Nabi Muhammad itu mendapatkan hadiah seluruh bumi itu masjid bisa digunakan untuk sholat. Kecuali WC kamar mandi itu kuburan atau tempat sampah seperti itu nggak boleh. Tapi ini kan dia tidak ada pilihan lain, gitu kan ya. Dia tidak ada pilihan lain. Sebenarnya bumi yang dipijaki itu rindu akan orang yang sholat di situ. Sebenarnya itu bumi itu rindu. Coba panjenengan lihat Korea itu berapa juta orang non-Muslim. Di Cina itu berapa miliar orang non-Muslim. Sedangkan buminya itu bumi Allah. India itu berapa miliar non-Muslim. Itu buminya Allah. Sejatinya bumi itu rindu pada orang yang sholat. Nah, keadaan situasinya kan karena terjepit, nggak ada pilihan lain. Dan Allah Maha tahu. Gitu. Tapi kalau dalam keadaan tidak terjepit, dalam keadaan bisa di tempat lain, maka di tempat lain. Tapi kalau memang nggak bisa sama sekali, harus mencuri sholat di seperti itu, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Ya gitu. Jadi saya respect pada orang yang tetap bisa apa itu namanya menjaga sholatnya. Jangan sampai, yang penting jangan sampai kemudian eh, meninggalkan sholat hanya karena pekerjaan. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kayak gitu. Kalau mungkin menggeser karena ada keperluan mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau meninggalkan jangan sampai. Berapa sih gaji kita sampai meninggalkan sholat gitu? Berapa coba dihitung? Kalau mati kita itu dimakan cacing itu, nggak ada harganya. Itu nggak akan kita bawa itu kita hancur lebur jasad kita itu. Jadi saya respect sama orang-orang yang masih tetap menjaga sholat walaupun di situasi yang seperti itu. Gitu. Demikian. Monggo Oh Bapak ini Ibu yang ingin bertanya silahkan. Ini lagi ada Ustadz pertanyaan. dari Bapak Agus Budi. Izin bertanya, ada yang melarang sholat. Yang sholat diomelin habis-habisan. Pilih tetap bertahan atau keluar dari kerja. Yang abdol yang mana? Terima Yang kasih Ustadz. afdal adalah yang afdal adalah yang kita sholat itu kita bisa melaksanakan kayak gitu. Kalau kemudian kita sholat kita dilarang, lebih baik jangan kayak gitu. Ustadz nggak semudah itu mencari mencari pekerjaan.
Jadi kadang-kadang kalau kita hanya menggunakan otak kita saja tanpa menggunakan keimanan ya seperti itu. Yang memberikan rezeki kita itu Allah. Nggak mungkin kemudian kita sholat kemudian kita kelaparan. Wa'mur ahlaka bis sholati kan. Kemudian wastabir. Kemudian nahnu eh, kemudian apa itu, kita yang ngasih rezeki. Jadi sholat itu harus menyuruh sholat dan orang sholat itu harus sabar. Sabarnya itu harus berkelanjutan istiqomah kayak gitu. Dan orang yang meninggalkan sholat sejatinya itu ya Allah itu jauh dari dia kayak gitu. Maka pilihnya bagaimana? Kalau memang di situ dilarang untuk sholat ya sudah ke tempat yang lainnya. Allah Maha Kaya gitu. Maka mengadulah kepada Allah ya Allah saya dilarang di sini karena sholat. Tolong carikan saya. Jadi orang Islam itu kalau dia ngadunya sama Allah itu hebat dia. Jadi jangan sampai ngadunya sama media massa. Ngapain? Sama Facebook diketawain tuh sama Facebook. Pemilik Facebook nggak akan pernah baca tuh. Pemilik Twitter nggak akan pernah baca. 80% orang itu cuek itu. 20% itu mungkin orang akan baca. Mungkin cuma 10% yang berhati. Gitu. Jadi itu Allah di atas segalanya. Jangan pernah kita tinggalkan sholat apapun itu. Gitu. Matan? Cukup sebenarnya. Nggak ada yang bertanya sepertinya. Hmm. Pak. Silakan di closing statementnya saya Ustaz. Oke. Katanya sudah Eh, ada sepertinya jagain sudah. Ustaz. Hmm. Bapak Apa Ibu yang itu? dirahmati oleh Allah. Ini kita selesai pada surat Al-Alaq. Ini yang surat ini sangat luar biasa karena surat yang pertama kali turun, adapun wahyu yang pertama turun adalah mimpi yang benar atau ru'ya as-shadiqah. Jadi ru'ya as-shadiqah itu mimpinya Nabi karena Nabi maka mimpinya Nabi juga wahyu. Ini berbeda dengan kita. Kalau kita mimpi tidak disebut dengan wahyu. Meskipun kita bertemu dengan Nabi tidak bisa disebut dengan hadis. Mimpi bertemu dengan Nabi tidak disebut dengan hadis kayak gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, surat turun berbunyi Iqra sangat indah sekali bacalah. Apapun boleh kita baca. Yang penting bacaan itu menjadikan kita dekat kepada Allah. Belajar jurusan apapun itu boleh. Apapun boleh. Asalkan jurusan itu tetap kita menjadikan kita wasjud waqtarib. Menjadikan kita itu sujud selalu dan menghamba kepada Allah. Dimulai dari Iqra bacalah. Diakhiri dengan wasjud waqtarib. Jadi bacaan itu harus tetap menjadikan kita sujud waqtarib dan mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang tidak menjadikan kita sujud kepada Allah, bentuknya ilmu apapun, tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Kita belajar ilmu makin jauh dari masjid, makin jauh dari Al-Quran, makin jauh dari pengajian, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghadirkan kemaslahatan untuk umat, ilmu yang menghadirkan kemanfaatan untuk umat. Ilmu itu salah satu tandanya adalah wasjud waqtarib, menjadikan orang itu tetap sujud, merendahkan diri kepada Allah, waqtarib dan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.